Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan Al-Quran dan Hadis, marilah kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelumnya, ada yang tahu tidak hukum bacaan berikut ini? Qul huwallahu ahad. Yang pada kalimat terakhir, Qul huwallahu ahad. Ayo, apa hukum bacaannya? Yaps, qalqalah. Lebih tepatnya, qalqalah kubro ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait salah satu bagian hukum bacaan dari ilmu tajwid, yaitu qalqalah. Nah, kita akan membahas apa saja? Yang pertama, apa sih qalqalah itu? Kemudian, hukum bacaan qalqalah itu bagaimana ya? Lalu, apa saja sih huruf-huruf qalqalah? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas yuk! Qalqalah adalah bagian dari hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang dibaca memantul atau dipantulkan. Nah, qalqalah lughawi atau secara bahasa adalah memantul. Sedangkan qalqalah istilahi atau secara istilah adalah memantulkan bunyi bacaan huruf qalqalah yang berharokat sukun atau dibaca sukun karena waqaf. Nah, sebelum kita beralih ke contoh nih, kita harus tahu dulu apa saja sih huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ada 5. Yang pertama adalah huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf. Ada berapa huruf-huruf qalqalah? Ada 5. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf, yang biasa kalau disingkat menjadi baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Mudah bukan untuk menghafalnya? Nah, selanjutnya hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, apa sih perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, kita akan membahas qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati berada pada tengah-tengah kata. Contohnya, kita ambil dari bacaan yang sering kita jumpai ya. Misalnya, pada Quran Surah Al-Alaq, potongan ayat pertama, Iqra. Qaf di sini merupakan huruf qalqalah dan berharokat sukun atau mati. Kemudian berada pada tengah-tengah kata. Jadi, hukum bacaan Iqra merupakan qalqalah sugro. Nah, jadi cara membunyikannya menjadi Iqra. Dipantulkan ya. Kemudian untuk contoh berikutnya, Quran Surah Al-Quraisy, potongan ayat terakhir, Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. To merupakan huruf qalqalah dan berharokat sukun, kemudian to juga berada pada tengah-tengah kata. Jadi hukum bacaannya qalqalah sugro dan cara membunyikannya dipantulkan. Alladzi at'amahum. Nah, bisa dipahami ya terkait qalqalah sugro? Selanjutnya, qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati pada akhir kalimat atau karena waqaf. Contohnya banyak banget nih yang sering kita jumpai. Misalnya, pada Quran Surah Al-Ikhlas, ayat pertama yang kita baca tadi, Qul huwallahu ahad. Dal di sini merupakan huruf qalqalah yang disukunkan karena
mana waqaf. Nah, jadi hukum bacaannya qalqalah kubro. Cara membunyikannya dipantulkan menjadi qul huwallahu ahad. Nah, sebenarnya banyak banget ya contoh yang bisa kita temukan. Misalnya pada Quran surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Nah, bisa dipahami ya terkait qalqalah kubro? Nah, adik-adik, semoga dapat dibedakan ya hukum bacaan qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Juga dapat dipahami terkait hukum bacaan qalqalah yang kita bahas tadi, sekaligus dipraktekkan. Karena perlu kita ketahui nih bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan hukum menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Baiklah, semoga bermanfaat ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.